Dan Tuhan, sore ini biar apa yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan bisa sampai ke hidup kami masing-masing. Tidak ada satupun yang Kau lewati, dan karena itu kami sungguh butuh anugerah daripada-Mu sore ini. Biar semua yang daripada-Mu sampai dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, selubungi kami, pikiran, perasaan, hidup kami seluruhnya dengan Roh-Mu sendiri. Dan terus izinkanlah hikmat, wahyu, dan pengertian daripada-Mu mengalir kuat dalam kehidupan setiap kami. Tidak ada orang yang pulang tanpa mengerti yang Tuhan mau. Dan semua kami bukan sekedar tahu, tapi hidup kami menyukakan hati-Mu dan hidup menjalani akan perkataan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Yesus karena semua asalnya daripada-Mu. Dan tidak satu pun di antara kami yang layak terima semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Silakan duduk saudara. Izinkan saya mengajukan 2 pertanyaan sebelum kita bicara lebih jauh. Saya ingin kita menyamakan persepsi dulu. Saya mau tanya, siapa yang ingin hidup saudara akhirnya, ujungnya, dan jalannya itu makin lama, makin naik, makin mulia, dan makin diberkati, dan makin berkenan di depan Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke? Siapa yang dalam hidupmu pernah bermimpi begini? Dengar baik-baik. Suatu hari aku akan menikah, kemudian pernikahanku akan hancur berantakan, anak-anakku akan aku buat menderita, keluargaku akan melarat, lalu aku akan mati dan masuk neraka. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Kalau itu merupakan kerinduan hati saudara yang awal tadi, saya rasa saya bisa mulai berbicara. Memang betul, ketika ditanya untuk pilihan yang kedua, normalnya tidak ada orang angkat tangan. Beberapa orang mungkin main-main akan coba angkat tangan ketika Tuhan melihat diaminkan, Anda sedang mengutuki dirimu sendiri. Tetapi semua orang yang bermimpi akan mengakhiri akan hidupnya dengan makin naik dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, pertanyaannya adalah apakah semuanya akan berujung demikian? Dari pagi saya menghadiri akan sebuah kebaktian pernikahan anak dari seorang hamba Tuhan. Saya melihat sesuatu yang luar biasa, dan kemudian pada waktu diberkati dan pesan Tuhan disampaikan, semua begitu nice, semua begitu baik. Dan kemudian kami memberi salam, semua yang hadir di gereja mengucapkan selamat kepada orang tua, tapi juga kepada kedua mempelai. Saya mengerti semua orang pada dasarnya ingin memulai sesuatu yang luar biasa. Tapi kemudian kita juga melihat dalam kenyataan kehidupan ini, berapa banyak anak-anak yang hari ini menderita meratap, karena ayahnya entah kemana, dan ibunya entah pergi kemana, dan tidak pernah jelas segala sesuatunya. Kita tidak bisa menutup mata kenyataan bahwa impian-impian yang baik itu tidak akan menjamin bahwa kelak kita akan hidup dengan luar biasa di hadapan Tuhan terus-menerus. Tetapi saya juga berkata bahwa di dalam Tuhan itu juga merupakan sebuah kemungkinan yang sebetulnya itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saya berkata, kalau Tuhan Engkau menganugerahkan itu dalam hati setiap kami, semestinya hari ini dalam usia saudara, ini harus merupakan tekad yang kuat yang berkata, aku mau bangun sesuatu yang kokoh untuk hari depanku. Dan aku tidak akan mencoba membiarkan apa yang aku bangun itu pada akhirnya berantakan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk menyiapkan hati lebih jauh lagi pada hari ini. Tuhan berikan akan satu pengajaran buat kita hari ini. Ingat 2 minggu lalu saya pernah sampaikan firman di mana ketika Saul mati, Daud meratap, dalam ratapannya 3 kali dia berkata, how the mighty fallen. Bagaimana ya Tuhan, orang-orang yang gagah perkasa itu, orang-orang yang begitu kuat, pada akhirnya gugur dan hancur kehidupannya.
Dan sore hari ini kita akan belajar dari seorang atau dari sebuah suku yang bernama suku Efraim. Suku ini mengawali dengan perkara-perkara yang luar biasa, tapi di tengah jalan mereka berbelok arah dan ujungnya adalah kehancuran yang mengerikan sekali. Coba kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-48. Kita akan cukup banyak membaca ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Kejadian 48 mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Inilah awal berkat kesulungan yang sebetulnya Tuhan anugerahkan kepada Efraim. Kenapa anugerah? Karena sebetulnya yang sulung adalah Manasye, tapi Efraim kemudian diangkat dan dia menjadi yang sulung. Kejadian 48:17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya ini akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan membuat engkau dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kata Manasye artinya I don't remember, aku tidak ingat lagi. Yusuf tidak mengingat ia akan penderitaannya di masa mudanya. Tapi nama Efraim artinya doubly atau double fruitful, atau buah yang berlipat kali ganda, yang double, yang lebih banyak daripada yang lain. Dan Yakub melihat bahwa Tuhan merencanakan Efraim ini menjadi bangsa yang luar biasa, sehingga ketika memberkati, tangannya disilang begini. Tangan kanannya ditaruhkan di atas kepala Efraim, tangan kirinya di atas kepala Manasye. Yusuf melihat itu, dia berkata, "Tidak baik ayahku, yang sulung Manasye." Yakub berkata 2 kali, "Aku tahu anakku, aku tahu." Dia berkata, "Aku ngerti itu yang seharusnya terjadi." Tapi Tuhan merencanakan Efraim akan lebih luar biasa dibandingkan dengan kakaknya, yaitu Manasye. Dengan demikian, berkat Tuhan buat Efraim dan rencananya itu sebetulnya luar biasa. Lihat dalam Ulangan pasal yang ke-33. Musa juga menyampaikan ucapan berkatnya, dan lihat apa yang Musa katakan. Ulangan 33, perhatikan pada ayat yang ke-17. Ulangan 33 ayat yang ke-17. Ini perkataan Musa yang terakhir sebagai blessing yang terakhir sebelum dia akhirnya mati. Ulangan 33 ayat 17. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan. Lagi Musa mengkonfirmasi yang Yakub katakan. Ketika dia bicara soal Efraim, dia berkata Efraim yang puluhan ribu. Ketika dia bicara soal Manasye, dia berkata Manasye yang hanya ribuan saja. Dengan kata lain, dari Yakub terus sampai ke Musa, sekian abad lamanya, tetap Tuhan berkata Efraim akan lebih hebat daripada Manasye. Dan dalam kenyataannya memang ketika mereka masuk Kanaan, pemimpin pertama mereka siapa? Yosua. Dan Yosua itu Alkitab berkata adalah suku Efraim. Ini yang Anda harus mengerti. Nanti kalau Anda perhatikan Samuel, hakim yang terakhir, dia jadi dari suku Efraim yang sama. Jadi begitu banyak juga pemimpin-pemimpin besar yang lahir dari suku Efraim.
Orang ini memang diberkati Tuhan. Ini bangsa yang sangat diberkati. Dan Tuhan mengawali akan suku ini dengan blessing rencana Tuhan yang luar biasa. Lihat Hosea pasal 13. Kitab Nabi Hosea pasal yang ke-13. Sebegini hebatnya Tuhan bicara tentang Efraim dan mengangkat Efraim. Ayat yang pertama, bagian kalimat pertama saja. Hosea 13. Kitab Nabi Hosea pasal 13. Ayat yang pertama pada kalimat yang terakhir, pertama. Alkitab berkata, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Yakub memberkati, Musa memberkati lebih daripada Manasye, dan Tuhan berkata, apabila Efraim berbicara, orang gemetar. Alkitab berkata, dia diangkat-angkat di Israel. Dengan kata lain, awalnya dia orang atau suku yang sangat dihormati oleh yang lain, sebab berkat Tuhan, penyertaan Tuhan ada padanya. Tetapi saya mau tunjukkan 2 ayat pada malam hari ini. Saya kaget sekali dengan 2 ayat. Karena saya berkata, Tuhan, mengapa orang yang sudah begitu hebat engkau pakai, diberkati luar biasa, ujungnya berantakan. Anda bertanya, Pak, mengapa kita banyak bicara soal orang yang akhirnya berantakan? Karena kenyataan di dunia sekarang ini terlalu banyak yang seperti itu. Saya akan ke Amerika bulan depan, dan 2 hari yang lalu saya ditelepon dari Amerika dan berkata, Pak, kunjungan Bapak ke kota ini harus di-cancel. Saya berkata, kenapa? Pendetanya mau cerai. Dia selingkuh dengan wanita lain, sedang goncang gerejanya. Bapak tidak baik suasananya kalau Bapak ke sana. Lagi ribut, lagi kacau balau. Saya diam sekian detik, saya berkata, saya ingat perkataan Daud yang berkata, how the mighty fallen. Ini orang, saudara, saya dulu pernah khotbah di East, di pantai timur Amerika. Dia belain naik mobil itu lebih dari 12 jam lamanya. Dia bawa babynya, dia bawa istrinya, datang untuk kebaktian. Kami punya fellowship luar biasa. Sempat kami mendoakan dia. Lalu pada malam kebaktian selesai, malam hari dia pulang kembali ke kotanya. Lebih dari 12 jam dia kendarai mobilnya, hanya mau mendengar firman Tuhan. Lalu kemudian beliau mengundang saya khotbah di gerejanya. Saya berkata, kalau kamu begitu haus akan firman Tuhan, aku mau layani. Belum sampai 2 tahun, saudara, tiba-tiba dikejutkan dengan kenyataan dia minta cerai. Dan dia mau ceraikan istrinya. Dan dia berkata bahwa saya percaya Tuhan memahami keadaan saya. Dengan begitu gampang dilakukan hal seperti itu. Akhir zaman ini saya harus jujur berkata, teriakan Daud, jeritan Daud terdengar lagi ketika dia berkata, how the mighty fallen. Orang percaya kalau hidup tidak serius dengan Tuhan, Anda bermain-main dengan kekristenan kita, tidak akan berumur panjang. Setan sedang kerja keras untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang percaya. Alkitab berkata, kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak ada orang yang akan tahan. Bukan soal penderitaan, tapi soal kenajisan, kekotoran, dosa, perzinahan yang makin hari makin kuat. Dan orang dengan enteng berkata, Tuhan bisa memaklumi keadaan saya. Tapi saya beritahu, standar firman Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Coba buka Yesaya pasal yang ke-7. Saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang membuat saya begitu kaget ketika saya melihat akan kenyataan firman ini. Suku ini memulai dengan sesuatu yang sangat hebat. Dalam Yesaya pasal yang ke-7, kalau Anda temukan itu, pada ayat yang ke-8 bagian yang terakhir dari Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 bagian kalimat yang terakhir, Tuhan berkata demikian. Ini aneh sekali. Dia berkata, dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Tuhan berkata, dalam 65 tahun dari sekarang, ini suku akan pecah dan tidak akan menjadi bangsa lagi. Saya berpikir, Tuhan,
bukankah ada pengampunan daripadamu? Tapi kalau Tuhan sudah berbicara, Dia menetapkan sesuatu, berat untuk berubah, saudara. Nah, lihat sekarang dalam Wahyu pasal yang ke-7. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Di sini akan makin jelas bahwa dia sungguh-sungguh tidak menjadi bangsa lagi. Ingat, diberkati oleh Yakub, diteguhkan oleh Musa. Kenyataan terjadi, Yosua orang Efraim, Samuel orang Efraim. Alkitab berkata, waktu Efraim bicara, semua orang gemetar. Dan dia diangkat-angkat tinggi di Israel. Tapi lihat pada ujungnya, Wahyu 7 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita lihat apakah suku Efraim ada dalam daftar ini. Wahyu 7 ayat yang ke-4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini semua suku keturunan Israel. Anda akan lihat ada dua suku yang tidak ada. Suku Dan hilang. Yang kedua Efraim tidak ada. Lihat ayat berikutnya. Dari suku Yehuda 12.000 orang. Dari suku Ruben 12.000. Gad 12.000, Asher 12.000, Naftali 12.000. Ayat 7 dan 6 terakhir. Dari suku Manasye 12.000. Nama Manasye malah ada. Aneh ini. Teruskan lagi. Simeon 12 suku, Lewi 12.000, maaf. Isakar 12.000, Sebulon 12.000. Yang berikutnya, dan dari suku Yusuf 12.000, lalu Benyamin 12.000. Yang dimasukkan malah Yusuf. Nah, orang berkata, Pak, kan sama, Efraim kan anaknya Yusuf. Loh, kalau itu patokannya, kenapa Manasye dimasukkan? Ya kan? Artinya apa? Berkat yang pernah diterima oleh Efraim tidak bisa langgeng dalam hidupnya, lalu ditarik dan naik balik kepada ayahnya. Nama itu hilang. Nama Manasye ada yang bahkan dinomor duakan, justru muncul di suku itu. Dan hilang karena Dan menyembah berhala. Suku yang menyembah berhala pertama kali adalah Dan. Tapi Efraim juga tidak ada. Rupanya blessingnya ditarik balik kembali kepada ayahnya. Siapa itu? Yusuf. Bagaimana bisa orang mengawali dengan begitu bagus dan luar biasa, tapi ujungnya berakhir dengan berantakan? Ada sesuatu yang sangat salah di dalam perjalanan mereka menuju kepada garis akhir. Dan ini yang saya rasakan dalam hidup saya beberapa minggu terakhir ini. Sejak peristiwa tanggal 25 Mei yang lalu, Maret yang lalu, banyak jemaat ini menyiapkan hati. Hidup sungguh-sungguh, menekan dagingnya, takut kena kutuk. Setelah 25, bernafas lega berkata, tidak ada lagi. Saya beritahu saudara, Anda dalam masalah besar. Sebab engkau sedang bermain-main dengan Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengerti kalau itu hanya engkau tahan sementara kedaginganmu, kemudian engkau akan lepaskan lagi setelah acara selesai? Justru karena engkau telah bertemu dengan Tuhan yang hadir sebagai Raja, begitu engkau bermain-main, segera akan kena akibatnya. Saya mengerti, mungkin pada ujungnya engkau akan selamat. Tapi Tuhan akan bengkokkan paksa saudara untuk balik ke Tuhan. Dan itu artinya penderitaan demi penderitaan yang harus dialami kalau Anda bermain-main dengan Tuhan. Dan saya telah lihat dengan mata saya ini, ada beberapa orang yang mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya harus melewati harga yang mahal yang seharusnya tidak perlu dilewati. Saya bersaksi kepada saudara, sejak hari itu Tuhan memberkati kami luar biasa. Tapi saya melihat ada orang-orang yang rupanya bermain-main dengan Tuhan, yang berkata Tuhan bisa ditipu. Oh, pokoknya seperti kalau kita mau 17-an, lalu kemudian ada lomba kebersihan, pokoknya dibersihkan dulu, semua sampah ditutupin dulu. Bandung baru-baru ada KTT Asia Afrika, semua sampah dibersihkan, dirapikan. Dalam sekejap Bandung begitu rapi. Orang berkata dulu, Paris Van Java katanya. Sekarang saudara,
KTT berakhir, tumpukan sampah, kotorannya kembali seperti semula. Itu hanya kemunafikan, dan Tuhan mengerti hati masing-masing kita. So kalau Anda bermain-main dengan Tuhan, one day resikonya Anda mesti bayar. Dengan Tuhan, jangan bermain-main seperti itu. Karena sekali engkau mempermainkan dia, dia berkata bayar harganya. Kalau sampai dia berkata bayar harganya, tangisan seumur hidupmu, saudara. Mungkin ujungnya akan selamat karena anugerahnya, tapi caranya membuat Anda tersungkur lagi di kaki Tuhan, itu bisa mengerikan sekali. Mungkin engkau akan diberi waktu 1-2 detik. Engkau teriak, ampuni aku Tuhan. Engkau diselamatkan. Tapi selama engkau di dunia, hanya ada air mata dan penderitaan yang harus dilewati. Karena orang mencoba bermain-main dengan Tuhan. Karena itu saya harus sampaikan ini kepada saudara. Karena Tuhan berkata ada beberapa dan cukup banyak sebetulnya yang hanya mencoba baik supaya tanggal 25 tidak kena kutuk. Kan begitu kan saudara? No. Itu merupakan bahaya besar sebetulnya. Sikap seperti itu. Nah, apa yang membuat Efraim jatuh? Saya tunjukkan 3 hal paling tidak yang Anda dan saya harus waspadai. Yang pertama, mari kembali ke kitab Nabi Hosea lagi. Ayat yang ke-8. Hosea pasal 8, Hosea 8 ayat yang ke-11. Hosea pasal 8 ayat 11 sampai 13. Sebelum saya bacakan, dengerin baik-baik. Saya tidak tahu bagaimana Anda menilai hidupmu sendiri. Saya tidak tahu bagaimana Anda menghargai hidupmu sendiri. Saya tidak tahu bagaimana cara pandangmu tentang kehidupan. Tapi saya orang yang diangkat Tuhan dari bawah sekali. Dan saya tahu seperti apa dibawa Tuhan naik ke atas. Saya punya banyak teman yang dimulai dari atas sekali. Dan kemudian harus turun sampai ke dasar yang paling bawah. Saya bilang, Tuhan, kalau ada orang-orang yang bisa nikmati hidup seperti yang saya nikmati bahkan lebih lagi, mestinya ini hidup yang terbaik, yang paling luar biasa. Well, beberapa orang berkata, nah, saya nggak begitu Pak. Saya ingin fun hidup saya. Saya mau sembarangan. Boleh. Itu pilihan. Hidup itu pilihan. Tapi kalau Anda memilih yang baik, mesti Anda dengar firman ini. Saya tahu ini bukan firman yang gampang, bukan firman yang hai dan hei bisa dinikmati dengan gampang. Saya berdoa ini akan membuat Anda bertanggung jawab dengan hidupmu sendiri. So kalau tidak saya sampaikan seluruh kebenarannya, saya akan salah di hadapan Tuhan. Hosea 8 ayat 11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah itu menjadikan mereka apa saudara? Alright, berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelian. Mereka memperbanyak daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dan seterusnya. Alkitab berkata apa dalam bahasa Inggrisnya? I write out my revelation for them in detail. Aku telah tuliskan dengan detail pewahyuanku kepada mereka. Tapi tidak diperhatikan. Mereka anggap, apa sih itu? Hal pertama, masalah pertama yang sangat tidak boleh terjadi adalah kalau kita hanya sebagai pendengar firman dan kemudian tidak hidup dalam firman. Tuhan berkata, orang yang bijaksana membangun rumah di atas suatu karang, artinya orang yang mendengar firman dan melakukannya. Orang yang bodoh adalah mendengar firman dan tidak melakukannya, seperti membangun di atas pasir. Dalam waktu yang tidak lama akan rubuh dan hancur. Saya mendengar banyak orang berkata, Pak, saya diberkati di sini, firman Tuhan yang memberkati saya. Saya bersyukur untuk itu. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan mau. Dia mau semua kita adalah pelaku firman.
Tuhan begitu marah kepada Efraim, dia berkata, aku tulis pewahyuanku untuk mereka secara detail, aku tulis, ini revelation. Tapi mereka anggap sebagai angin, sebagai barang asing, dan tidak dikerjakan. Dan saya mau jujur berkata kepada saudara, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, yang dia wahyukan, memang tidak gampang. Kalau Anda serius banget sekalipun dengan Tuhan, saudara. Kalau Anda begitu serius dengan Tuhan sekalipun, saya berkata tetap tidak mudah. Apalagi Anda main-main dengan dia. Nah, saya mau cerita supaya Anda mengerti, Anda mau serius seperti apa. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 3 tahun lalu, kami liburan ke Jogja, keluarga saya, keluarga Pak Tim, keluarga Pak Ardian, kami liburan ke Jogja. Dan hari itu persis saya ulang tahun. Kami pesta di warung soto di terminal. Dan mereka nanggap tukang ngamen. Nyanyi happy birthday di warung soto di terminal bis atau kereta api ya. Terminal kereta api Yogyakarta, nanggap pengamen, nyanyikan saya lagu happy birthday pada hari ulang tahun saya yang ke-40. Keren banget saudara. Orang biasanya buat di pesta hotel berbintang, ini tidak, ini bintang 15 saudara. Semua orang makan, bayar masing-masing, warung soto, dan tukang ngamen yang ditanggap, suruh nyanyi happy birthday buat saya. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Sehari pada waktu kami akan kembali ke Semarang, anak saya Keisha ini datang kepada saya. Dia bilang, Papa, tadi malam aku mimpi. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti mimpinya apa, tapi begitu saya dengar begitu, di roh bersaksi tentang kamu dan tentang hidup matimu. Saya bilang, kamu mimpi apa? Oh, dia cerita begini. Tadi malam aku mimpi, pada hari ulang tahunku, Papa dan Mama meninggal dunia, dan mayatnya tidak ditemukan. Dia cerita, aku didatangi Cik Ripkah di rumah, dan Cik Ripkah bilang, Keisha, Papa Mamamu sudah tidak ada, tapi mayatnya tidak ditemukan. Padahal itu kurang 1 minggu sebelum hari ulang tahunnya. Karena saya dengan dia selisih seminggu ulang tahunnya. Persis seminggu. Jadi pada waktu itu dia berkata, kurang lebih seminggu lagi dia berkata, pada hari nanti Papa Mama aku ulang tahun meninggal dunia. Saya cek di agenda saya. Itu hari di mana saya harus terbang dari Semarang, Jakarta, Sydney untuk pelayanan. Dan pada waktu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini mimpi bagaimana? Apa yang harus jadi reaksiku? Batalkan pelayanan? Atau terus dan akhirnya mati? Anehnya beberapa orang, termasuk Pak Mulyadi baru belakangan cerita dengan saya. Di hari-hari itu mereka punya pikiran yang sama, berkata begini, kalau Pak Petrus Agung mati nanti bagaimana ya? Bukan satu orang loh, beberapa orang di hari-hari yang sama bisa punya pikiran seperti itu. Kalau Anda didatangi Nabi berkata, siap-siap ya, minggu depan kamu dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya mau tahu reaksimu. Sebagian orang akan tidur di gereja, berlutut sepanjang hari di depan sini. Kiranya engkau terima aku di kerajaanmu dan meratap minta perpanjangan waktu 500 tahun lagi. Sebagian mungkin akan pesta memuaskan hawa nafsunya dan siap masuk neraka. Sebagian mungkin tidak tahan, bahkan mendahului Tuhan, bunuh diri malam harinya. Ya, saya pengen ngerti kalau ada orang kemudian berkata kepada saudara, umurmu gak panjang loh, paling-paling 2-3 minggu lagi kamu mesti mati. Saya mau lihat apa reaksimu mendengar itu. Saya tetap manusia loh, anak saya masih kecil-kecil, saya tetap manusia. Saya sembahyang Tuhan, apa yang istri saya berkata, udahlah itu mimpinya anak kecil. Tapi roh saya berkata, itu bukan mimpinya anak kecil, itu sesuatu dari Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saya berdoa dan Roh Kudus berkata begini. Ketika Abraham diuji dan diminta anaknya Ishak dikorbankan di Bukit Moria. Kepada siapa Abraham cerita? Karena saya dengan gampang bisa cerita ke banyak hamba Tuhan yang peka-peka sekali. Dan mereka bisa mendoakan dan tanya Tuhan, dan Tuhan maunya apa. Tapi roh Tuhan berkata, tidak usah cerita siapapun. Dan tanya teman-teman saya tidak pernah cerita ke satu orang pun. Karena saya mengerti kalau saya cerita dengan beberapa orang, mungkin beberapa orang akan mendatang ke rumah saya dan berkata, batalkan pelayananmu ke Australia.
Dan mereka pasti akan robek-robek tiket saya. Saya mungkin dipenjara di rumah saya, disuplai makanan, supaya lewat hari ulang tahunnya anak saya, supaya jangan sampai mati pendetanya. Beberapa mungkin senang dan bahagia, saya nggak tahu kalau terjadi begitu. Maafkan, belum mati sampai sekarang kalau itu terjadi. Tapi yang saya alami begitu, saudara. Saya tidak bicara dengan siapapun, even Pak Yusak pun saya tidak boleh bicara. Sendiri dengan Tuhan. Terlalu kuat dari keinginan bicara dengan orang itu tiba-tiba hilang dari hati saya. Hilang sama sekali. Saya tunggu berhari-hari. Ada pikiran berkata, mudah-mudahan Australia membatalkan, mudah-mudahan tidak jadi. Tapi saya tidak mungkin batalkan, saya sudah ini saya harus melayani. Dan sampai kemudian pada waktunya, tidak ada yang harus saya bisa buat, kecuali saya harus berangkat. Tidak mungkin saya batalkan, mereka sudah siapkan segala sesuatunya. Kalau saya batal, saya mau ngomong apa untuk membatalkannya? Tidak mungkin. Lalu pada hari itu, saya berangkat. Saya ngomong istri saya, apakah kamu mau tinggal di rumah? Dia bilang, enggak, saya mau pergi. Oke, jadi kalau mati berdua ini, hilang. Saya nggak ngomong kepada anak-anak, tidak saya diskusikan lagi soal itu. Saya tidak pernah buat surat wasiat atau apapun bagi warisan, karena tidak ada yang bagi. Jadi saya biasa aja. Tapi saya berkata jujur, ini hati saudara, peperangan dengan dagingnya tidak gampang. Biasanya tidak ada anak-anak yang antar kami kalau kami berdua harus ke luar negeri. Hari itu anak saya Samuel anterin kami. Masuk sampai dekat counter tiket dari airport sini mau ke Jakarta. Dari Jakarta baru ke Australia. Dia peluk mamahnya lama banget di depan saya. Nggak pernah begitu dia peluk mamahnya lama banget di depan saya. Saya bisa begini, wah ini pelukan perpisahan terakhir dengan mamahnya. Di depan saya loh saudara. Saya lihat bangunan di airport, saya bilang, mungkin terakhir kali aku lihat ini dari sini. Dan kemudian that's it, selesai. Terus dia keluar. Sekian detik dia lari masuk lagi. Hanya untuk apa? Peluk mamanya lagi. 2 kali di depan saya. Saya bilang, wah jadi bener, mati dah 2 kali ini. Habis. Saya masuk ke lounge di airport. Akhirnya malam itu dipanggil, pesawatnya akan berangkat. Saya berdua jalan dengan istri saya. Sampai sekarang itu bekasnya masih belum berubah. Airport Semarang itu pakai paving, saudara. Di bagian tertentu paving itu agak ada lekuannya karena nggak rata mereka. Baru jalan belum sampai di pesawat yang membawa kami ke Jakarta, loh, saudara. Ketika jalan, kakinya bisa terplecok, keras sekali, dan langsung terkilir, mendadak bengkak langsung. Nggak nunggu sejam 2 jam, langsung bengkak, gede. Saya bilang, Tuhan, apakah ini tanda dia suruh tinggal di rumah ngurusi anak-anak? Saya pulang sendirian. Saya tawarkan lagi ke dia. Saya bilang, mau kamu pulang, tidak usah berangkat. Gede bengkak. Tapi ini istri sehidup semati. Luar biasa ini. Bukan cuma dia yang hidup, saya yang mati. Dia mau sehidup semati. Atau apa saya nggak tahu. Saya belum tanya yang di pikirannya apa, saya nggak tahu. Dia bilang, enggak, pokoknya aku tetap mau berangkat. Kami naik ke tangga pesawat dengan susah payah. Sebelum take off, saya panggil pramugari, saya berkata, saya butuh kursi roda untuk istri saya. Karena kakinya bengkak gede sekali. Sampai di airport Jakarta, langsung duduk di kursi roda. Saya ngurus tiket, didorong. Anda bisa bayangin, saya berkata, Tuhan, mati aja kok malah bengkak segala macam. Yang saya pikir, apakah ini sign dari Tuhan? Dia harus tinggal, diurut dulu, saya pulang duluan, dan dia bisa meneruskan bimbing anak-anak sampai gede. Tapi saya nggak bisa cegah dia. Dia bilang, aku tetap mau berangkat. Urusan selesai, kami naik pesawat. Dengan kaki begitu, saudara. Kami duduk. Saya saksi kepada Anda. Sepanjang Jakarta, Sydney. Itu pesawat yang kami tumai goyang terus kena badai. Yang paling ngeri kurang lebih 1 jam. Sebelum kami landing di Sydney. Itu pesawat dibanting-banting. Ketika saya lihat jam saya tahu itu menjelang pagi di Sydney. Dan saya mengerti hari itu, hari ulang tahun anak saya. Dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau ini sampai kebanting dan tidak naik lagi, bam, saya tahu itu gurun di bawahnya. Kalau ini pesawat hancur berkeping-keping, jadi mimpinya jadi kenyataan. Saya berpikir mungkin ini saat-saat terakhir, kami harus pulang.
Saya nggak bisa berkata pada pilotnya, saya berhenti sini ya, tak keluar dulu, nggak bisa. Kalau Anda naik bis kota masih mending, mas berhenti mas, kalau ngebut pilotnya, sopirnya, Anda bisa berhenti. Karena di atas nggak bisa ngapa-ngapain. Isi saya bahasa roh terus. Saya coba tenang, saya bilang ke Tuhan, apakah ini waktunya kami akan pulang? Dan Roh Kudus ngomong begini dengan saya. Bukan berkata jangan tidak. Enggak. Dia berkata begini. Kalau kamu ngerti gereja A, tahu Tuhan. Kalau gereja A itu ada berhalanya, kira-kira berhalanya apa? Saya bilang, oh berhalanya ini. Oke, bagus. Kalau gereja B ada berhalanya apa? Saya bilang, oh berhalanya ini. Dia bilang, betul. Kalau gereja C ada berhalanya akan apa? Saya bilang, berhalanya ini. Ya, dia bilang. Terakhir dia bilang, kalau gerejamu itu ada berhalanya apa? Kayak sesuatu itu nampar muka saya. Saya tahu jawabannya. Terus saya ngomong sama istri saya. Saya bilang, yang Tuhan tanya pertanyaan ini aku jawab. Terakhir dia bilang, kalau gereja kita ada berhalanya apa? Saya menutup mata, sambil goyang-goyang begini. Perut sudah diaduk-aduk, saya mau muntah. Dari bahasa roh, dengerin omongan saya. Dia bilang begini, berhalanya Petrus Agung, berhalanya namanya. Saya bilang, benar sekali. Lalu saya bilang dengan Tuhan begini, Tuhan, apa engkau melihat aku ini jadi berhala sekarang? Sehingga harus engkau musnahkan hari ini. Dia bilang belum. Tapi kalau engkau tidak waspada, akan seperti itu. Kalau engkau biarkan orang memuja kamu, akan seperti itu. Lalu saya bilang, Tuhan, lalu apa yang harus aku lakukan? Dan dia berkata, jaga hatimu. Waktu saya dengar dia berkata, jaga hatimu, saya ngomong, amin Tuhan. Saya ngomong istri saya, orang situ mati. Enggak jadi mati. Dia bilang, loh kamu kok tahu? Nah dia bilang, jaga hati kok. Kalau dia bilang, siapkan hatimu, pasti mati ini kita. Untuk apa jaga hati kalau 2 detik lagi kita mati? Ya kan? Dia pasti bilang, siapkan hatimu. Untuk jangka pendek, siapkan hati. Jangka panjang apa? Jaga hati. Kalau Anda mau tanya dengan saya, Pak, Bapak seserius apa dengan Tuhan? Seserius itu saya. Tuhan giring saya tidak lari dari kenyataan menghadapi itu. Waktu saya bilang amin, tiba-tiba tenang banget saudara. Anehnya, kurang lebih jam yang sama, pesawat Singapore Airlines juga mendarat. Seorang dokter dari Surabaya naik pesawat itu, saya bilang, Pak, kemarin goncang banget. Enggak, aku tenang banget tuh katanya. Ayo. Pulangnya saya ngobrol dengan Pak Yusak, dia berkata, wah, untung kamu perhatikan omongan Tuhan lewat anakmu. Dan tidak kamu anggap sepele. Kalau kamu anggap sepele, mati beneran kamu. Dan Tuhan berkata pada saya, kalau dia tidak lulus, dia seperti bunga sedang mekar indah-indahnya. Kalau aku petik juga bagus. Ayo. Kalau Anda berpikir sedang naik di depan Tuhan, tidak mungkin aku mati, belum tentu. Itu saat bagus dipetik jadi hiasan yang luar biasa. Daripada dibiarkan akhirnya busuk dan layu. Anda mengerti? Anda mau tanya dengan saya, Bapak, serius apa dengan Tuhan? Seserius urusan nyawa. Dan dalam hidup saya beberapa kali Tuhan itu urusan dengan nyawa saya. Tapi apakah itu membuat saya aman? Otomatis saya melakukan segala firman seperti yang dia mau? Tidak semudah itu ternyata. Hidup sesuai dengan firman yang dia perintahkan tidak gampang. Dan jujur saya berkata kepada saudara, 2-3 minggu lalu saya ditegur Tuhan. Bukan hanya langsung dia bicara, Tuhan pakai terus terang Pak Timotius juga untuk bicara. Dan itu koreksi besar dalam hidup saya. Saya mau cerita buat saudara apa adanya. Setelah Tuhan kasih mobil yang kedua, mobil baru buat saya. Ada beberapa orang berkata, Pak, mobil Bapak yang Mercy ini sudah tua juga. Nanti
Kalau sudah mulai dibenarkan ini nanti akan meremen, jadi jual aja. Dan semua mengarah yang sama, ya jual aja, beliin barang ini, beliin begini. Tapi di hati saya ada sesuatu yang masuk nusuk, sakitnya luar biasa. Karena otak saya dan mulut saya sudah mengiyakan. Tanya istri saya, boleh, gak apa-apa lah. Coba dijual, tombokin atau gimana, belikan yang lain. Sudah ngucap di mulut saya. Sudah salah kan sebetulnya? Malam itu Tuhan ngomong sama saya. Karena aku sudah bilang, pakai dulu sampai rumah Tuhan selesai. Saya, iya ya, karena aku diomongin Tuhan. Pakai dulu sampai rumahku selesai. Nah, saya nggak tahu kriterianya. Apakah dia maunya sampai buildingnya dan selesai semua, atau dia sediakan duitnya utuh lalu kemudian dianggap selesai, saya nggak tahu. Itu pun harus didoakan lagi. Tetapi memang saya, waduh, iya ya, aku ini salah. Saya ngomong sama istri saya, jangan dijual. Apapun jangan dijual. Besoknya saya sharing dengan beberapa teman saya, wah aku ditegur Tuhan. Saya cerita apa adanya. Saya buat kesalahan. Pak Timotius datangi saya. Dia ajak istrinya. Mereka tidak hadir malam ini karena baru akan, tadi sore baru balik dari Malaysia. Mereka berkata begini, sebetulnya kami mau cari waktu yang baik untuk ngomong dengan kamu. Tapi karena kamu sudah ditegur Tuhan duluan, ini waktu yang terbaik, kami juga bicara. Ada satu hal yang dia sampaikan, yang buat saya a great blessing, tapi sekaligus koreksi besar dalam kehidupan kita. Berarti saudara, seserius apapun dengan Tuhan, sampai nyawanya pun Anda mau berikan, hidup untuk sesuai firman, perlu pergumulan dan kerendahan hati, saudara. Dia berkata begini, kami ini pengusaha, kamu ini hamba Tuhan. Selama kami lihat hidupmu, mereka tahu hidup kami dari sejak kawin. Banyak ceritanya, saudara. Belum pernah, hampir tidak pernah dapat dikatakan kamu jual mobil, ditomboi, belikan mobil lain. Never, tidak pernah. Selalu mobil sejarah hidupmu itu 6-7 mobil yang pernah kamu kendarai itu. Kalau tidak kamu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, kamu berikan untuk orang lain. Memang saya ingat saudara, akhirnya saya sadari, sekali saya berikan kepada orang, teman anak Tuhan juga, yang sisanya selalu saya tabur dan saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah jual beli mobil, dijual tomboi, itu tidak salah. Tapi selama hidup saya bahkan tidak pernah ngeh bahwa itulah kehidupan saya. Tapi dia berkata begini, sedang kami saja ingin tiru kamu, hidup di level seperti itu. Kok kamu ingin seperti kami di level yang di bawah, mau dijual, ditomboi, belikan mobil lain. Apa gak keliru itu? Dan ketika dia ngomong, saya bilang, iya, saya keliru. Jujur saya berkata kepada saudara, hidupi firman memang tidak gampang. Kalaupun Anda serius dengan Tuhan, Anda butuh kerendahan hati. Mau mendengar suara Tuhan, langsung maupun lewat orang lain. Diluruskan lagi jalan kehidupan kita. Apalagi kalau Anda cuma mainan dengan Tuhan. Belum pernah tuh Anda diminta nyawa. Yang saya hitung minimal 2 kali dalam hidup saya, Tuhan minta nyawa saya. Bukan karena saya kuat, saudara, tapi karena rohnya kembalikan ke dia. Karena kita berkata betul, barang siapa tidak takut, barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan menerima kembali. Dan kalau Anda takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Itulah hidup dalam Tuhan. Ini hidup akhir zaman, saudara. Yesus akan datang tidak lama lagi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Lihat Hosea pasal yang ke-10. Ini jeritan hati Tuhan. Hosea 10 ayat 11 sampai 13. Hosea 10 ayat 11 sampai 13. Tuhan berkata, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Lalu dia berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah sesuai menurut kasih setia.
Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Maka Alkitab berkata, keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan. Dia berkata, Efraim, dulu kamu itu lembu yang terlatih. Aku menyukai, menyukai akan tengkukmu yang elok, dan aku memasang Efraim. Anda tahu artinya itu? Dia pernah berkata, take my yoke, pikulah kuku. Pada waktu itu setiap kali petani membajak akan sawahnya, dia butuh 2 ekor lembu atau sepasang lembu. Dan untuk mengikat mereka itu dipasang kuk pada tengkuk mereka. Kuk itu simbol pasangan. Ada orang berkata simbol beban juga benar. Tapi kuk juga simbol pasangan. Tuhan berkata take my yoke, artinya jadilah partnerku, ikut aku. Diikat dalam sebuah kuk dan berkata ikut aku. Dan dia berkata, Efraim tadinya seekor lembu yang terlatih, tahu bagaimana mengikuti Tuhannya, ikut Yesusnya, dia ngerti. Tapi tiba-tiba dia berkata, kamu jadi lembu yang liar dan berbuat semaumu sendiri. Anda bisa merasakan itu, betapa sedihnya hati Tuhan. Dan dia berkata, because you have depended on your own strength, karena kamu telah bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Dari orang yang tadinya nurut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi dia ikuti. Tiba-tiba lembu yang terlatih ini berubah jadi liar. Dan dia berkata, perang akan terjadi, kamu akan kena akibatnya. Saya berdoa Tuhan tetap melihat kita sebagai lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan dia sayangi tengkuk kita yang elok. Keelokannya karena ada bekas kuk yang sama yang ada pada tengkuknya Yesus. Tapi tiba-tiba kita berkata, aku tidak butuh tengkuknya Yesus. Aku mau berbuat apapun yang aku mau, karena sekarang aku kuat. Dan dia berkata, kamu bergantung kepada kekuatanmu sendiri. Kalau Anda hidup serius dengan Tuhan pun, saya jujur berkata kepada saudara, mengikuti terus apa yang Tuhan mau, juga perlu perjuangan dan pergumulan yang tidak gampang. Dalam 2 minggu ini saya hampir jatuh di 2 bagian, saudara. Yang tadi soal mobil, sudah ngucap aja, sebetulnya aku sudah salah. Masih untung tidak benar saya jual, saudara. Dan Tuhan ngomong sama saya, kalau kamu jual, posisimu akan merosot. Ini pernah dialami seorang hamba Tuhan. Saya nggak mau nyebut nama. Dia diberi Tuhan mimpi. Ketika itu saya belum dapat BMW. Karena sekian tahun lalu ada orang memberi saya BMW baru. Sebelum saya kemudian pakai 2 tahun dan saya persembahkan buat Tuhan. Nggak saya jual, saya persembahkan buat Tuhan. Sebelum saya naik BMW, hamba Tuhan ini dapat mimpi. Dia lihat di sebuah kelas, ada Yesus lagi ngajar. Ada beberapa murid. Lalu Tuhan berkata gini, Petrus Agung dan kamu masuk ke depan. Dia sebut namanya. Dan di depan kelas itu ada mobil BMW 2. Bukan Tuhan memberikan undian, saudara. Dia milih siapa yang dia mau kasih. Dia berkata, masing-masing buat kamu. Terus setelah beberapa saat, Tuhan Yesus itu lihat ke dalam mobil dari hamba Tuhan ini. Dan dilihat itu kilometerannya masih sedikit sekali pemakaiannya. Yang saya sudah banyak, dia cuma sedikit. Terus Tuhan ngomong begini, kamu sungkan ya pakai ini, ya sudah, aku ganti aja. Piung, Kijang. Saya tidak menghina mobil Kijang. Kijang fantastis, saudara. Saya nggak bisa buat, ya toh? Anda nggak bisa buat. Itu produksi dalam negeri luar biasa. Tapi ini kenyataan. Saya beritahu saudara, sampai hari ini Kijang forever. Dan Tuhan ngomong sama saya, kalau sampai kamu jual yang aku berikan ini dan kamu pakai mobil lain, kamu akan turun. Dan kamu mesti bayar bertahun-tahun untuk bisa naik lagi seperti itu. Ayo. Tapi hal yang kedua yang saya hampir juga kena fatal.
Anda tahu Holy Stadium sudah memasuki masa interior dan detailnya, finishingnya. Dan itu berat sekali karena kita menentukan bahannya, menentukan warnanya. Tidak gampang. Sebetulnya sekian waktu yang lalu, saya pernah lihat satu bahan, tegel ubin itu. Saya dalam hati ada, mantap sekali. Ini loh yang Tuhan mau. Itu untuk lobi. Entah bagaimana, pertimbangan banyak. Kemudian dicoba dicari beberapa alternatif pandangan. Sampai ada saudara-saudara yang menawarkan akan bahan dari granit alam. Memang kelihatannya lebih bagus, lebih gede-gede. Dan orang semua arsiteknya berkata, Pak, kalau gede-gede begini, wah orang masuk megah segala macam. Tapi harganya Anda tahu, 10 kali lipat dari harga yang tadi pertama. Artinya, kalau saya beli yang batu alam, kan kita harus keluar uang untuk tegelnya jadi di lobi 1,5 miliar. Tapi yang pilihan pertama yang dek di hati 150 juta. Tapi Anda sulit sekali karena orang berkata semua masuk akal. Pak, gedung sudah begitu mahal, puluhan miliar. Kok tegelnya cuma begini kan jatuh, Pak. Ini kurang bagus. Ini loh grand, hebat. Semua betul. Anda tahu kesalahan saya. Saya sudah tahu sebetulnya ini mestinya yang pertama tadi. Ketika diundang untuk melihat alternatif lain, saya datang. Dan dia berkata, salahmu di situ. Artinya kamu tidak percaya yang aku sudah bicara dengan kamu. Kamu ingin mendengar opini orang lain. Kamu tidak mau percaya berpegang pada apa yang aku katakan. Tapi aku di situ. Dilihatkan semuanya, arah atmosfernya, ini bagus. Ada suara, untuk Tuhan yang terbaik. Kan begitu saudara, klise itu terjadi. Tapi ketika saya di situ, hati saya ini gak enak. Ada yang ganjel, aduh gak enak. Sampai kami lihat segala macamnya, saya bilang, aku bilang jujur, mataku gak bisa bedakan, malah lebih bagus. Terus saya ngomong, Pak Sugi, Pak tolong telepon Ibu Nani dah. Suruh beliau mendoakan apa yang Tuhan mau. Setelah kami telepon dia bilang mau mendoakan. Tiba-tiba terlintas dalam ingatan saya semua yang terjadi. Pada waktu kita mau bangun ini, belum kita bangun, saudara. Ibu Nani diperintah Tuhan membawa semua timnya dia intinya datang ke Semarang. Bukan khotbah loh. Pagi datang, siang ngomong-ngomong, doa, langsung pulang Cirebon. Dan mereka bersaksi satu demi satu apa yang mereka tanggung akibat satu kesalahan. Waktu itu mereka di Cirebon, nanti kalau ada ke Cirebon nggak tahu, di bagian gedung yang bawah itu lantainya diambil yang mahal batunya. Karena ada yang berkata, untuk Tuhan yang terbaik. Dan tidak tanya Tuhan, dipasang batu yang terbaik. Dan Tuhan marah berkata, aku yang suruh bangun ini, kamu lakukan tanpa tanya kepadaku. Bayar harganya. Mereka bersaksi 3 tahun. Gedung itu macet dan tidak ada yang keluar. Tidak dapat uang. Macet 3 tahun. Dan semua timnya bangkrut semua. Habis ekonominya. Ada yang kebakar pabriknya. Yang lain utangnya banyak. Habis-habisan. Melarat dalam 3 tahun. Habis semua. Nanti ngomong sama saya, Pak, aku disuruh Tuhan ingatkan Bapak. Kalau sudah waktunya milih hal-hal seperti ini, tanya Tuhan. Anda berani berkata, saya nggak serius dengan Tuhan. Tapi untuk hidup nuruti jadi lembu yang indah tengkuknya di hadapan Tuhan. Tidak gampang, saudara. Kenyataannya hampir keliru. 2-3 hari kemudian, Ibu Nenek telepon saya. Dia berkata begini, Pak, Tuhan sudah bicara. Anak yang dia ngomongin, dia berkata, kemegahan tidak identik dengan mahalnya materialnya. Tergantung cara yang menatanya. Saya bilang, iya Bu, aku sudah duga, pasti itu. Ketika saya menghadap Tuhan, dia berkata, kesalahanmu adalah kamu mau dengerin opini orang. Semua gak berdosa, semua baik. Yang salah saya kok. Karena artinya kamu tidak percaya dengan apa yang aku tunjukkan kepadamu di awal.
kamu coba cari pandangan orang lain. Siapa tahu ada yang lebih baik dari pandangan Tuhan, saudara. Ya toh, kasarnya begitu kan. Apakah itu orang-orang itu jahat? Tidak baik. Secara manusia betul semua. Bagus, saudara. Tapi kita dipanggil untuk mendengar apa yang dia katakan. Bukan pertimbangan manusia. Dan jujur saya berkata, itu bukan hal yang gampang. Dan hal yang ketiga, balik ke Hosea lagi sekarang. Lihat pasal 12 ayat yang pertama. Kalimat yang pertama. Lalu kita lompat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan juga ayat yang ke-15. Hosea 12 ayat yang pertama. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim. Luar biasa ya. Ada banyak anak Tuhan yang hidupnya dusta di hadapan Tuhan. Di luar dalamnya tidak sama. Ayat yang ke-8. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Mereka dagangnya caranya ngawur, hidupnya bohong, nipu. Mereka berkata, aku kaya dan tidak berdosa. Anda tahu masalahnya? Tidak lagi peka dengan dosa. Ayat yang ke-15. Kita berkata, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Banyak orang berkata, aku ingin mendengar suara Tuhan. Saya beritahu, kalau kita sendiri tidak peka dengan dosa, tidak peka dengan yang kotor kita anggap tidak apa-apa. Hidup sepertinya enteng-enteng saja, biasa, nanti kita minta ampun dengan Tuhan. Engkau juga tidak akan mendengar dia berbicara. Kalau yang busuk aja, kita gak bisa berkata ini busuk, menjijikkan. Bagaimana kita pengen tahu yang bersih dan yang murni dari Tuhan. Dan hal ini dialami oleh begitu banyak Tuhan. Banyak anak Tuhan yang berkata bahwa, itu gak apa-apa, nanti bertobat minta ampun dengan Tuhan. Kalau kita mulai tidak peka dengan dosa, tidak mungkin juga kita akan peka dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita tidak peka dengan apa yang dia benci, bagaimana kita bisa peka dengan apa yang dia suka dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir dalam Hosea pasal 11. Saya percaya ini merupakan hati Tuhan buat semua kita. Dia berkata, ketika Israel masih muda ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dan tulang rahang mereka dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka tidak mau bertobat. Ayat 5 dikatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir. Bayangin. Kalau ada orang-orang pernah diangkat Tuhan, dan 3 hal ini berlaku dalam hidupnya, mereka, Alkitab berkata, tidak mengabaikan lagi, mereka mengabaikan firman, tidak hidup sesuai dengan firman, mereka tidak lagi menjadi lembu yang terlatih, lembu yang liar, dan tidak lagi peka dengan dosa. Dia berkata, aku sudah panggil engkau, aku ajari engkau jalan, aku berikan kekayaan, aku lepaskan belenggumu, aku sampai membungkuk untuk memberi engkau makan karena engkau tergeletak tidak berdaya. Dan engkau terus hidup seperti itu. Dia berkata, balik ke Mesir. Dan Tuhan berkata, kamu jadi budak lagi seumur hidupmu. Saya pikir itu merupakan perkataan yang keras sekali. Dan saya berdoa sore hari ini, mari hidup serius dengan Tuhan, saudara. Karena andai kata engkau serius dengan Tuhan pun, hidup menyenangkan hatinya juga tetap tidak mudah. Apalagi kalau engkau hidup sembrono dan sembarangan dengan Tuhan.
Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Naikkan pujian tadi, Kau berharga di mataku. Dan biar semua kita sadar, Engkau berharga di mata Tuhan. Semua teguran, semua yang dari Dia karena kasih-Nya besar. Saya berdoa kita jadi orang percaya yang hidup kita serius. Dan makin hari makin serius di hadapannya. Mari angkat tangan sama-sama. Kita dengar baik-baik. Mengapa kita harus habiskan tahun-tahun ke depan kita dengan kesengsaraan yang tidak perlu? Kalau kita sengsara karena nama Tuhan itu mulia sekali. Tapi kalau sengsara karena kita bayar harganya dengan konyol karena apa yang kita lakukan, saya pikir kehidupan itu konyol. Nah, Anda masih berkata saya masih muda, Pak. Ya. Tapi kalau fondasimu dari sejak muda sudah goyang dan tidak benar, bangunan seperti apapun kau bangun di atasnya juga akan hancur. Saya pikir saya bukan seorang hamba Tuhan yang ingin cari jumlah orang banyak. Tapi saya rindu ada orang-orang yang kenal dengan Tuhan. Ada banyak orang yang terlalu mudah mempermainkan hidupnya. Saya beritahu, jangan lakukan itu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa tahun-tahunmu itu hidup berantakan dan kacau? Amen, saudara. Saya harus cerita Anda apa ada. Saya punya seorang teman. Saya bertobat sama-sama. Hari ini nasib kami beda jauh. Banyak orang berkata, "Oh ya, karena Bapak diurapi." Itu bukan jawabannya. Saya beberapa yang lalu ngobrol sama anak saya yang laki, si Samuel. Saya lagi duduk di rebahan di kasur saya, dia nimbrung lompat sebelah saya. Saya bilang begini, "Sam, hidup ini indah sekali ya. Gak punya uang cukup, mau beli mobil, dikasih Tuhan duitnya, dikirimin, dapat mobil, gak usah utang lagi. Terus, gak ada kaca filmnya, dibayari orang kaca filmnya." Waktu lalu ke Solo, saya khotbah intimate, saya lihat batik, bagus sekali, bagus. One piece, satu aja, karena itu handmade. Dan itu mintalnya masih pakai tangan gitu. Mahal. Saya ditunjukin banyak. Kalau Anda ke sana dia tidak punya toko, Anda mesti telepon janjian. Dan itu batik-batik berkelas mahal sekali. Dan saya tahu barang mahal, percayalah, saya tahu barang mahal. Tunjukin. Pak, yang mana Pak? Itu. Ketawa orangnya. Iya, ini mahal Pak. Satu lembar, bukan baju, kain tok, 4 juta. 4 juta. Saya didiskon 100.000. Begitu tahu, saya, Bapak namanya siapa? Petrus aku, pendeta ya? Diskon 100.000. Tapi saya beri dia rezeki lebih banyak. Karena setelah itu dia minta foto bersama. Anda tahu. Karena orang dagang foto bersama, dia bilang, "Ini Pak Petrus Agung juga beli di sini." Kalau orang Kristen itu akan kemakan betul, saudara. Saya mau minta dia kasih saya 2 bis lagi 4 jutaan. Nah itu baru cocok, ya kan? Kan kita belum tekan kontrak. Kalau foto saya dipakai kan mesti bayar. Sebenarnya. Istri saya nggak bawa duit. Dia nggak nyangka bahwa itu mahal begitu. Tapi saya nggak ngawur. Saya bilang, "Tuhan, boleh nggak? Ambil aja." Dia bilang, "Ambil aja." Saya bilang, "Itu." Ternyata nggak diambil, suruh bayar. Nggak punya duit, 4 juta, nggak bawa duit. Dia bilang, "Pak, saya bayar pakai kartu kreditnya." Dia bilang, "Nggak usah Bu, transfer aja." "Oh kita waktu itu nanti Bapak kirim barangnya ke alamat saya." "Oh nggak usah, Bapak Ibu bawa aja." Jadi saya bilang, "Bapak percaya nggak saya bawa lari?" Dia bilang, "Kalau orang berani datang ke toko saya, ke rumah saya ini, beli barang saya harus berikan kepercayaan. Ibu kan tahu, tidak untuk semua orang. Kami bawa barangnya, saya bawa ke Semarang. Nice, bagus sekali." Malamnya ditelepon orang yang antar kami ke sana berkata, "Suamiku digerakkan Tuhan bayari, jadi gak usah ditransfer duitnya." Saya bilang, Saya bilang, "Ambil saja." "Ambil," saya bilang, "ambil." Orang lain yang bayar. Saya ngomong sama Samuel, "Anak saya hidup tuh enggak ya?" Tahu jawabannya? "Ya, Papa orang yang dipilih Tuhan." Terus saya bilang,
Loh, aku dipilih, kamu nggak dipilih. Ya aku dipilih. Tapi kok belum kayak begitu ya, katanya kita. Bukan soal pilihan-pilihan, saudara. Dia lihat hati. Saya nggak berkata bahwa tidak dibayari terus itu enak. Ya memang enak, tapi saya beritahu begini. Saudara. Kenapa kalau kita bisa hidup dalam sejahtera dan anugerah Tuhan, kita harus pilih berantakan. Anak-anak nangis, keleleran, bapaknya minggat dengan perempuan lain. Menghabiskan karena perzinahan, nyatu dengan roh dusta, dan akhirnya yang tidak mungkin dicegah, roh kemelaratan. Alkitab yang ngomong begitu. Anda lihat orang-orang berzina, ujungnya melarat semua, jatuh. Tidak pernah bisa dipungkiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat banget. Kenapa tidak pilih kehidupan? Kenapa harus pilih kematian? Saya berdoa malam hari ini, Anda arahkan hatimu benar di depan Tuhan, supaya hidupmu bahagia. Saya sudah puas kalau Anda semua hidup benar dan diberkati Tuhan. Happy aja saya nggak minta duit, saudara. Saya lihat Anda diberkati, hidupmu luar biasa. Itu kebahagiaan yang lebih daripada harta. Apalagi Tuhan, lihat anak-anaknya diberkati Tuhan. Amen. Tapi kalau Anda dari muda, matanya jelalatan sana sini, seneng iseng hidupnya kayak begitu, mabuk, mau judi, main perempuan, datang ke pelacuran, main judi, segala macam Anda kerjakan, main game sampai jam 2, jam 3 pagi. Kenapa engkau harus hancurkan hidupmu sendiri? Kelak engkau akan meratapi seumur hidup. Tapi kalau saya berkata, kalau Anda bisa pilih, saya bilang pilih kehidupan, saudara. Jangan konyol, jangan goblok. Pilih hal yang merusak kehidupan kita. Dan saya berdoa, semua kita jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amen, saudara. Sebelum kita berdoa, dan saya serahkan pada saudara Hengki. Maurice Clark yang minggu lalu main biola, bernubuat dan ngomong ke saya begini, Pastor, aku melihat ada satu barrier lagi, satu penghalang lagi, yang gereja ini harus terobos. Dan Tuhan pesan, puasa 3 hari, secara massal. Gereja ini namanya terobosan lagi yang luar biasa. Saya telepon ke Temanggung, ke Bandung, ke Cirebon, ke Jakarta. Teman-teman dari GBI-nya Pak Petrus Hadi akan lakukan yang sama. Eklesia Cirebon akan buat yang sama. Bandung juga buat yang sama. Mahanaim akan buat yang sama. Senin, Selasa, Rabu, Minggu ini. Senin, lusa, Selasa, Rabu. Kita mau puasa massal. Saya dorong Anda, kalau Anda mau breakthrough besar, ikuti apa yang Tuhan pesankan. Dia tidak tahu apa-apa, dia bilang ada satu lagi penghalang, harus dipatahkan, dijebol. Kalau ini jebol, berkat Tuhan, anugerah Tuhan lebih hebat di tengah-tengah kita. Puasa sekuat saudara. Ada yang kuat, masih muda kuat, gak ada sakit mah. 3 hari gak makan, gak minum, Anda kuat, perjalanan terus mati saya repot saudara. Sekuatmu, puasa. Kalau tidak minimal, makan sehari sekali aja. Pasti bagus. Anda akan punya badan lebih bagus. Kita begini akan lebih kuat, dan detox juga secara kesehatan toh ya, membuang semua racun di tubuh kita. Dan saya mau katakan, kita akan terima terobosan luar biasa. Senin, Selasa, Rabu, sekuat Anda, lebih kuat, lebih tahan, lebih bagus. Sejak muda, sangkali daging kita. Terus jangan begini, minggu pokoknya aku mangan sakuan dengan sampai belending perut saya. Itu merusak. Nanti Kamis pagi makan, itu gila-gilaan. Normal aja. Anda dan saya akan menikmati anugerah yang luar biasa. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. Naikkan lagi pujian itu.